Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Umumnya setiap jenis pengadaan kapal perang di Indonesia diakuisisi dalam jumlah lebih dari 1 unit. Sebut saja seperti Frigat Van Spijk yang ada 6 unit, Frigat Marta Dinata Class ada 2 unit, Korvet Bung Tomo Class ada 3 unit, Korvet Diponegoro Class ada 4 unit, dan Korvet Fathahillah Class ada 3 unit. Selain untuk kebutuhan strategis, pengadaan jumlah lebih dari 1 juga akan terkait pada biaya operasional, suku cadang, dan logistik. Namun, ada yang berbeda dari KRI Ki Hajar Dewantara, korvet dengan nomor lambung 364 yang memperkuat satuan kapal eskorta ini didatangkan ke Indonesia dalam jumlah 1 unit saja. Profil korvet ini pun terbilang unik. Salah satunya didatangkan dari Yugoslavia, sementara persenjataannya seperti meriam dan rudal anti kapalnya dipasok oleh perusahaan asal Eropa Barat. Dari sekian banyak kapal perang TNI AL, KRI Ki Hajar Dewantara memang punya keunikan yang tiada bandingannya dengan kapal perang TNI AL lainnya. Pasalnya, inilah satu-satunya korvet latih bagi para calon perwira yang pernah dioperasikan oleh TNI AL, dan sampai saat ini belum ada penggantinya yang sejenis. Meski kini telah dipensiunkan dari kedinasan, usia pengabdiannya yang telah menembus 3 dekade memberikan banyak torehan sejarah. Meski tidak memiliki sister ship di lingkungan TNI AL, tapi bukan berarti KRI Ki Hajar Dewantara sebatang kara. Merujuk informasi pada Jane's Fighting Ship, KRI Ki Hajar Dewantara 364 ternyata punya sister ship meski berada nun jauh di belahan dunia lain, yaitu kapal Ibnu Khaldun yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Irak. KRI Ki Hajar Dewantara, status pengadaannya adalah dibeli grace atau dibeli baru oleh Indonesia pada tahun 1980. Kapal ini dibangun oleh galangan Uljanik Shipyard di Yugoslavia. Dari segi usia, kapal perang ini satu angkatan dengan kedatangan Frigat Fathahillah Class buatan Belanda. Dengan bobot penuh 1.850 ton, kapal ini masuk kategori light frigate atau korvet. Sebagai kapal kombatan, KRI Ki Hajar Dewantara hadir dengan persenjataan lengkap pada zamannya. Seperti senjata pada haluan, dipercayakan pada meriam Bofors 57 mm Mk1. Kemudian di depan anjungan ada 2 pucuk kanon PSU atau penangkis serangan udara Rheinmetall kaliber 20 mm. Sebagai senjata pamungkasnya, ada 4 unit rudal anti kapal MM38 Exocet. Bicara tentang senjata AKS atau anti kapal selam, ada 2 peluncur torpedo Sud 21 inci. Sebagai kepanjangan indera kapal, KRI Ki Hajar Dewantara dilengkapi dengan helikopter. Untuk itu di bagian buritan terdapat helipad yang mampu didarati helikopter sekelas NBO 105 Bolko. Hanya saja, keberadaan helikopter di kapal perang ini senasib dengan helikopter yang ada di korvet Diponegoro Class atau Bung Tomo Class, yaitu sama-sama tidak dibekali dengan fasilitas hanggar. Debut KRI Ki Hajar Dewantara yang sangat membekas bagi publik tatkala kapal perang ini berhasil mencegat kapal feri Lusitania Expresso pada tahun 1992. Saat itu KRI Ki Hajar Dewantara yang tergabung dalam Satgas Operasi Arujaya diperintahkan untuk menghalau kapal feri dari Portugal yang ingin melakukan provokasi di lepas pantai Timur Timur. Jika dilihat dari jenis senjatanya, KRI Ki Hajar Dewantara tampak lemah dalam aspek anti peperangan udara, yaitu hanya mengandalkan 2 pucuk kanon Rheinmetall kaliber 20 mm. Sementara meriam Bofors 57 mm dipandang kurang mumpuni untuk menghadapi serangan udara. Namun, sebagai kapal pemukul anti permukaan, KRI Ki Hajar Dewantara masih boleh sedikit pede dengan adanya rudal MM38 Exocet. Meski harus diakui, sudah hampir 1 dekade rudal MM38 Exocet tak lagi digunakan lantaran sudah berstatus out of service.
Bila KRI Dewa Ruci menempa kemampuan dasar calon perwira TNI AL dengan spesifikasi kapal layar, maka pendidikan lanjutannya ada di KRI Ki Hajar Dewantara. Di kapal inilah perwira TNI AL, khususnya dari Korps Pelaut, disiapkan untuk siap tempur dengan mengenalkan pada sosok kapal perang sesungguhnya. Bisa dibilang, di kapal inilah perwira TNI AL yang baru lulus memulai pengabdiannya sebagai pelaut tempur sejati. Mungkin itu juga mengapa kapal ini menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Sebagai kapal perang dengan fungsi latih, KRI Ki Hajar Dewantara punya banyak keunikan, seperti pesawat tempur latih yang punya 2 kokpit. Maka KRI Ki Hajar Dewantara juga dilengkapi dengan 2 anjungan yang letaknya ada di atas dan bawah. Anjungan pertama yang merupakan anjungan biasa terletak di bagian atas, sementara di bagian bawah adalah anjungan latih. Di dalam anjungan latih juga terdapat berbagai macam instrumen layaknya anjungan reguler. Dengan adanya anjungan latih, proses praktik siswa bisa lebih mudah dilakukan dan cepat tanpa mengganggu operasional kapal. Fasilitas lain sebagai kapal perang latih adalah jumlah kabin kamar yang lebih banyak dari kapal lain pada umumnya, serta tersedia ruang kelas. Normalnya, kapal ini diawaki oleh 90-an ABK, namun karena harus menampung siswa, kapal ini dapat mengakomodir 100 orang siswa taruna. Satu hal yang jadi kebanggaan, banyak mantan komandan atau awak KRI Ki Hajar Dewantara yang menempati posisi petinggi di TNI AL. Berusia tua dan lama tak dioperasikan, akhirnya pada 16 Agustus 2019, secara resmi KRI Ki Hajar Dewantara dipensiunkan dari kedinasan TNI AL bersama dengan 3 kapal perang lainnya, yaitu KRI Teluk Penyu, KRI Nusa Utara, dan KRI Sambu. Sebelum dipensiunkan, meriam Bofors 57 mm pada haluannya telah dilepas dari dudukannya. Nah, demikian bedah tuntas kami tentang profil salah satu kapal perang di arsenal TNI AL. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.